kabar? Kita berjumpa kembali masih di pembelajaran tematik untuk kelas 1, tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 2, lingkungan sekitar rumah, untuk pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, ayo kita berdoa dulu bersama-sama. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing ya. Untuk berdoa, Ibu berikan waktu. Berdoa, kita mulai. Amin. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini apa ya? Tujuan pembelajarannya untuk bahasa Indonesia yaitu di KD 38 dan 48 diharapkan bahwa siswa mampu menuliskan ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Lalu yang berikutnya, siswa mampu membuat ungkapan ajakan dan tanggapan dalam bentuk percakapan. Lalu untuk matematika di KD 37 dan 47 itu diharapkan siswa mampu menentukan pola pemimpinan dari 2 jenis bangun datar. Dan PPKN KD 34 dan 44 diharapkan bahwa siswa mampu menuliskan bentuk-bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menuliskan ungkapan ajakan dan tanggapan. Nah, perhatikan percakapan berikut. Siti, di sini ada percakapan antara Siti, Lani, Dayu, Udin, dan Edo. Siti mengatakan, "Aku suka lantai balai desa, susunan keramiknya indah." Lalu Lani menjawab, "Ayo kita ke balai desa, mari kita amati lantai kesukaan Siti." Nah, lalu Dayu pun menanggapi, "Maaf, aku tidak bisa ikut, aku harus menemani ibu ke pasar." Udin pun menyanggah, "Terima kasih Lani, tapi lain waktu saja aku ikut, kakiku sedang sakit." Lalu Edo menanggapi juga, "Semoga cepat sembuh Udin." "Aku ikut Lani." Lani menjawab, "Yuk Edo, kita ke balai desa." "Baiklah," kata Edo. Coba perhatikan percakapan kembali ini. Dalam percakapan ini, di sini terdapat beberapa ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Kira-kira mana saja yang termasuk kalimat ajakan atau ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapannya? Perhatikan beberapa contoh ungkapan ajakan dan tanggapan dari percakapan sebelumnya. Yang pertama, "Ayo kita ke balai desa." Ini termasuk ke dalam ungkapan ajakan. Lalu yang kedua, "Mari amati lantai kesukaan Siti." Nah, ini pun termasuk ke dalam ungkapan ajakan. Lalu berikutnya, "Yuk Edo, kita ke balai desa." Ini pun termasuk kalimat ungkapan ajakan ya. Lalu bagaimana ungkapan tanggapannya? Ingat, ungkapan tanggapan itu bisa berupa ungkapan yang menyetujui atau mendukung dan tidak mendukung atau tidak setuju. Di sini yang pertama misalnya, "Maaf, aku tidak bisa ikut. Aku harus menemani ibu ke pasar." Ini termasuk dalam ungkapan tanggapan yang tidak setuju atau menolak ya. Lalu berikutnya, "Terima kasih Lani, tetapi lain waktu saja aku ikut." Ini pun termasuk ungkapan tanggapan tidak setuju atau menolak ya. Lalu berikutnya, "Aku ikut Lani." Nah, ini termasuk ungkapan tanggapan yang menyetujui ajakan. Nah, setelah kita barusan memperhatikan, mengamati percakapan, lalu menentukan kalimat ungkapan ajakan dan tanggapannya, harus diingat ya, ungkapan ajakan itu digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu secara bersama-sama. Lalu ungkapan tanggapan digunakan untuk menanggapi atau memberi pendapat tentang sesuatu. Nah, sebelumnya pun di pembelajaran sebelumnya pun sudah pernah kalian pelajari ya. Oke, kita lanjut. Membuat ungkapan ajakan dalam percakapan. Ungkapan ajakan diingat menggunakan kata ayo, mari, yuk, ayolah, marilah, dan hendaklah. Nah, coba perhatikan. Seperti di sini ya, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan."
Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, terus ungkapan ajakan harus diucapkan dengan santun dan tidak memaksa. Contohnya, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, kira-kira ungkapan tanggapan ini baik atau tidak? Ya, ungkapan tanggapan ini kurang santun ya. Jadi ketika kita diajak, coba ingat, ucapkan dengan santun. Oke? Nah, sekarang ayo kita coba berlatih membuat percakapan menggunakan ungkapan ajakan dan tanggapan. Buatlah percakapan menggunakan ungkapan ajakan yang sesuai. Di sini ada Brian mengajak adiknya membantu ibu yang sedang menyiram tanaman. Di sini ada Brian sama adiknya. Kira-kira bagaimana caranya Brian atau kalimat yang bagaimana seharusnya Brian mengajak adiknya? Dan bagaimana adik Brian seharusnya menanggapi ajakan Brian? Oke, silakan coba kalian buat ya. Berikutnya, Wilbur mengajak Evan membantu mengangkat sampah dan membuangnya ke gerobak sampah. Silakan kira-kira ungkapan ajakannya harus bagaimana dan bagaimana Evan menanggapi ajakan Wilbur tersebut. Materi yang berikutnya itu menentukan pola pengubinan dari dua jenis bangun datar. Nah, coba, kalian masih ingat tidak apa itu pengubinan? Ya, betul. Pengubinan yaitu susunan bangun datar yang menutup suatu permukaan. Ya, jadi ubin lantai itu tidak saling tindih dan tidak ada celah. Nah, ingat, pola pengubinan itu dapat disusun dari satu atau lebih dari dua jenis bangun datar. Sekarang coba perhatikan. Nah, perhatikan pola pengubinan berikut. Kira-kira ini pola pengubinan ini termasuk ke dalam bangun datar apa saja ya? Nah, kita lihat ya. Lalu ada yang berikutnya. Lalu ada lagi. Nah, coba perhatikan. Di sini ini gambar-gambar ini termasuk ke dalam pola pengubinan yang terdiri dari dua jenis bangun datar. Ya, ingat ini adalah pola pengubinan yang terdiri dari dua jenis bangun datar. Sekarang kita lihat, perhatikan. Termasuk pola pengubinan terbentuk dari bangun apa saja kah? Nah, ini termasuk dari segi 4 dan segi 3. Lalu di sini ada segi 4, segi 3 dan segi 6. Lalu ini ada segi 4 dan segi 3. Nah, untuk latihan coba kalian lanjutkan pengubinan berikut ya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan. Oke. Coba kalian lanjutkan ya. Lalu yang berikutnya masih melanjutkan pengubinan. Oke. Nah, ini kira-kira pengubinan bangun apa saja? Oke. Terus setelah kalian melanjutkan gambar pengubinan tadi, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Ya, oke. Nah, sekarang materi berikutnya. Menuliskan bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ingat, menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh warga. Nah, kita pun harus ikut serta dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, kita semua bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah kita. Bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan rumah yang bersih dan sehat menjadikan hidup lebih nyaman. Ya, semua warga menjadi senang untuk menempatinya. Contoh kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan, misalnya menyapu dan memungut sampah di lingkungan sekitar rumah. Lalu, menanam pohon bersama warga sekitar dan membersihkan saluran air. Ini adalah beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang coba untuk latihan, kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh mereka.
Perhatikan gambar berikut ya, kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Boleh kalian buat sedikit membuat cerita sederhana ya. Di sini gunakan bahasa kalian sendiri, oke? Lalu berikutnya masih dengan membuat kalimat atau cerita sederhana. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Kalian buat dalam sebuah cerita sederhana. Oke? Ya, materi untuk kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semangat selalu, semangat terus untuk semangat. Sampai jumpa.